tourism is as a bonus. Tourism menurut saya di Bali nggak bisa kita jadikan backbone ekonomi kita. Bertani adalah salah satu fondasi ekonomi terkuat. Tanpa pertanian, sektor ekonomi manapun pasti akan ambruk. Jadi petani muda keren itu lahir dari permasalahan yang ditemukan di lapangan ya. Jadi pencetusnya adalah Bli Agung Weda, anak Agung Gede Weda Tama. Beliau awalnya bergerak di hulunya pertanian, yaitu produsen pupuk. Nah, ketika kemudian memproduksi pupuk organik, kemudian mengedukasi petani, ketika panen bermasalah lah di penjualan. Jadi di penjualan itu hasilnya bagus karena pupuknya bagus, tapi ketika sudah memiliki produk, sulit jual karena keterbatasan pemahaman tentang pasar. Nah, dari situlah kemudian kita berinisiatif dari Beligungnya untuk membentuk komunitas sehingga dari hulu sampai hilir itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Petani muda keren sendiri kalau secara de facto mungkin 2017 sebelum itu sudah jalan ya. Kemudian kalau ngomongin badan hukum, bukan petani muda kerennya kita badan hukumkan, tapi Forum Petani Muda Balinya. Petani muda keren adalah movement. Petani muda keren adalah movement, jadi bisa dipakai oleh bukan hanya di Bali, bisa berkembang di mana saja. Nah, kita di forum namanya Forum Petani Muda Bali. Itu sudah legals. Kalau ngomongin funding ya, karena kita bentuknya organisasi, itu lebih pada perkegiatan. Jadi kita tidak ada istilah pendanaan sumber dana dari X, dari Y, dari Z ya sebelumnya. Jadi semuanya kita patungan, kita gotong royong. Jadi secara funding kita mencoba untuk as independent as possible. Jadi nggak bergantung pada pihak A, pihak B seperti itu. Orientasi gerakannya Petani Muda Keren itu kita lebih kepada edukasi ke petani untuk pertanian organik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di Bali pertanian kita tinggi sekali eksploitasi penggunaan bahan kimia. Jadi tanah kita sudah semakin rusak. Kemudian yang paling ngeri kan ada mutu dari produk kita. Teman-teman kami di Petani Muda Keren itu ada 1 atau 2 orang yang nggak berani makan produknya sendiri. Ngeri kan? Sebelum gabung dengan kita. Jadi dia tahu nih hari ini dia nyemprot pakai pestisida, kemudian besok lusa kemarin kita harus siap panen kan. Ketika dipanen dia nggak berani masak. Kan kalau kita bilang lucu nggak lucu itu, ya kan? Dia produksi tapi dia nggak berani makan yang dia produksi. Dari sana kemudian kita bergerak, kita edukasi petani untuk penggunaan kita bilang zero untuk chemical fertilizer. Jadi pupuk kimia itu kita coba untuk kurangi semaksimal mungkin. Kemudian untuk pestisida, kita bilang low pesticide. Karena ada momen di mana kita nggak bisa menghindari penggunaan pestisida. Tapi selalu kita berpikir pada bagaimana ambang batas aman. Nah, coba kita bisa lihat di sini ya. Ini kita masih bisa melihat ulat masih makan di sini. Masih ada bekas dimakan ulat. Artinya kita tidak melakukan peracunan pada tanaman-tanaman kita. Dan masih aman gitu. Artinya ketika ulat makan pun nggak bakal menyebabkan kerugian yang signifikan atau misalnya kehilangan kesempatan untuk panen, enggak. Karena masih dimakan ulat dan dia masih bisa bertelur. Kayak si kubis ini kan ketika kita panen kan kita tidak makan sampai kulitnya yang berwarna hijau kan. Kita kan akan bongkar dia, kita cari yang putih seperti itu. Saya aslinya petani penggarap. Jadi dari saya kecil, usia 7 tahun itu kita biasa di sawah ya. Kita nggak punya sawah yang luas, jadi kita menggarap sawah orang. Jadi ada keterikatan emosional yang sangat dalam kalau saya dengan pertanian. Kemudian saya di Bali Mandara 7 tahun ya. Nah selama 7 tahun itu saya setiap tahun turun ke lapangan untuk nyari siswa itu. Untuk apa istilahnya? Home visit. Kita mengunjungi rumah calon siswa, kita ingin tahu dia layak apa tidak dapat beasiswa. Nah, dari perjalanan saya selama 7 tahun itu, saya menemukan bahwa mereka-mereka yang hidupnya sama dengan saya sekitar tahun 90-an itu, masih ribuan jumlahnya, kebayang nggak? Tahun 90-an saya mengalami itu, tahun 2011 ke atas masih ada orang yang ngalamin itu. Ada orang yang punya tanah 40 are, tapi hidupnya jauh lebih menderita dari saya yang nggak punya tanah. Gitu. Artinya saya berpikir bahwa ada yang salah dengan
masyarakat kita, dengan sistem pertanian kita, dengan banyak hal yang terkait dengan hal itu. We need to do something. Jadi saya merasa bahwa kita perlu melakukan itu. Nah, kemudian 2013 saya bertemulah teman-teman di Buleleng, komunitas Buleleng Agro namanya, yang mulai melakukan pertanian secara agak serius. Kemudian di 2018 akhir, saya di-invite lah sama Beligung untuk mulai menseriusi komunitas ini, petani muda keren gitu. Jadi petani muda keren saat itu sudah launching, sudah jalan dia. Fokusnya waktu itu masih di produk yang untuk diekspor, untuk manggis dan segala macam. Nah, sembari jalan itu, kemudian ketemulah apa istilahnya, kelompok-kelompok tani yang memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda. Nah, saat ini kita di Petani Muda Keren sudah melakukan pembentukan apa namanya? Kita menggunakan aplikasi Farmer Apps. Di aplikasi itu big plan-nya adalah kita ingin memiliki database big data gitu. Dari sana petani ketika bertanam misalnya, di sini datanya ada nih, ada di aplikasi kita. Ketika pada bulan X beli Deswardite nanam berapa ratus pohon cabai, berapa kubis, masuk database dari database. Dari database itu dikalkulasi dengan algoritma, dan algoritma dapat estimasi. Jadi beli Deswardite akan panen cabai lagi sekian bulan, yang estimasinya akan menghasilkan sekian ratus kilogram. Dari sana kita sudah tahu nih, sebelum beliau panen, kita sudah membuat estimasi barang ini mau jual kemana. Jadi sebelum corona, kita sudah MOU dengan ITDC, jadi kita punya pasar Horeca, hotel, restoran, kafe. Selama ini petani nggak pernah benar-benar tahu barangnya dia dijual berapa. Cabai di sini beli 10.000, bisa aja dijual 30.000, 35.000 gitu. Nah, di sistem di aplikasi kita itu ada dua ya. Boss Farmer itu untuk aplikasi petani untuk bertani, kemudian ada Boss Fresh kita pakai untuk jualan. Marketplace-nya kita punya app sendiri. Di sana pertama petani bisa mengetahui barangnya dijual berapa. Kita menggunakan sistem fair trade, jadi perdagangan berkeadilan ya. Dan di aplikasi kita pun ada yang namanya traceability. Kita bisa nge-trace. Misalnya nanti klik di Boss Fresh mau beli cabai merah gitu. Ini cabai merahnya siapa? Kita bisa trace. Ada fotonya, ada petaninya si A, alamatnya di sini, ini orangnya. So, kalau buyernya mau ngecek lahan, silahkan cek lahan. Oh, ini lahannya. Nah, itulah kemudian yang kita offer. Kita memberikan rasa aman pada buyer, kemudian kita memberikan harapan untuk memperbaiki keadaan ekonomi pada petani. Tapi selama ini ada pertama pengepul kecilnya bawa ke pasar kecil dikumpulin ke pasar induk kemudian ke Denpasar atau kemana, di sana dibeli oleh supplier hotel. Baru dari supplier hotel itu ke hotel. Itu ada sekitar 6. Nah, inilah kemudian dream kami bagaimana memotong mata rantai itu. Jadi mata rantainya nggak usah banyak-banyak. Bisa jadi cuma 2 atau 3. Kita sepakati untuk membentuk namanya Koperasi Petani Muda Keren. Jadi koperasi ini. Koperasi lah induk dari unit bisnis dari Forum Petani Muda Bali. Kita supporting petani untuk bertani dengan cara memberikan bantuan permodalan dengan sistem Yarnen, bayar setelah panen. Tapi kita tidak mau nih kalau koperasi itu ngasih ke petani dalam bentuk uang, nggak mau resiko kan. Kita valuasi barangnya. Misalnya dia punya tanah 20 are, berarti dia punya hak untuk minjem 10 juta, itulah kita bilang. 10 juta ini kita konversi. Oh, bibit per pohon Rp500, berarti dia dapat bibit sekian, dapat pupuk sekian, dapat mulsa sekian, kemudian dapat biaya untuk orang traktor, beli bensin dan segala macam sekian. Kemudian yang ini baru akan dia kembalikan dalam bentuk penjualan produk ketika dia panen. Jadi barang ini ambil. Misalnya cabai bisa panen sampai 8 kali. Paling panen keempat itu barang udah lunas itu. Gitu. Jadi panen kelima itu mereka sudah bisa muter lagi. Jadi member kita ada di semua wilayah di Bali, dan kemudian mereka punya komunitas-komunitas yang lebih kecil dari kita yang spesialisasi gitu. Kita bilang dia champion. Jadi kalau misalnya anggota kita ada yang mau belajar yang lebih serius tentang produk itu, kita undang ke sana, kita siapin kelasnya, kita edukasi. Dan pelatih-pelatihnya yang sudah certified dari kementerian, sudah bersertifikat penyuluh swadayanya seperti itu. Jadi ini kebunnya mereka, ini hak milik mereka 100%. Kita hanya
dari koperasi kita biayai biaya budidayanya. Kemudian ketika mereka panen, kita pastikan barangnya terambil dan terdistribusi. Itu. Internet of Things itu kita awali di Buleleng Agro kemarin, di Singaraja. Jadi problemnya adalah di Bali sudah mulai krisis air. Yang saya lihat dari teman-teman yang berbudidaya di sini, di Goblek, mereka itu menggunakan air yang diambil dari bawah. Ada yang dari danau, ada yang dari mata air di bawah. Ada biaya yang digunakan, tinggi biayanya. Kemudian belum lagi tenaga kerja manusianya. Ya. Jadi kalau misalnya dia 1 hektar itu ada 25.000 cabai, ada sekitar 20.000 kubis. Bayangin. Dan mereka harus melakukan penyiraman one on one, satu persatu. Kita bisa menghemat air 60 sampai 80%. Bayangkan. Hemat sekali. Kemudian tenaga kerja itu gila. Dari orangnya capek 1 hektar itu bisa 4 hari 3 orang. Kita jadi 0 hari 0 orang. Dia hanya dengan perlu membuatkan schedule atau bahkan hanya mencet saklar saja. 15 menit 1 hektar semua tersiram. Keren nggak gitu? Ternyata biaya tenaga kerja yang dihabiskan untuk budidaya, untuk menyiram dan memupuk tanaman selama 3 tahun, itu nilainya sama dengan biaya investasi yang kita instalasi dalam luas 1 hektar. Jadi 3 tahun, kita bilang kayak bayar gaji hariannya lah selama 3 tahun, dibandingkan dengan biaya instalasi itu sama nilainya. Sementara alat ini bisa dipakai 15 sampai 20 tahun. Jadi hemat 12 tahun kita sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah ada biaya investasi di depan. Gitu. Jadi di sanalah kami kemudian turun bantu, apakah dengan sistem dari koperasi dengan sistem bayar setelah panen, atau seperti yang terjadi saat ini di sini kita dapat bantuan CSR dari Bank BUMN seperti itu. Internet of Things ini kita bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali. Jadi di Politeknik Negeri Bali ada jurusan automasi di sana. Jadi ini kita buat sistem stand alone istilahnya. Kita menggunakan solar panel, kemudian kita menggunakan baterai cadangan, sehingga alat ini bisa diinstalasi di tempat-tempat yang bahkan jauh dari sumber listrik. Alat ini tidak hanya fungsinya untuk menjelaskan melanjutkan perintah untuk menyiram, untuk ngapa-ngapain, tidak, tapi juga dia melaporkan keadaan kebun. Jadi kita bilang gini, petani itu adalah bukan mereka yang hanya bertani saja. Petani itu adalah siapapun yang bekerja, melakukan apapun untuk mensupport sistem pertanian. Contoh misalnya, kita sekarang supporting di Tegawase pengrajin bambu. Kenapa bambu? Bambu adalah penjaga tatanan air. Itu pasti itu. Kalau bambu tidak menghasilkan secara ekonomi, pasti bambunya akan ditebang. Untuk menjaga para petani bambu ini menjaga bambunya, mereka harus kita lindungi secara ekonomi dong. Jadi yang bambunya harus ngasilin duit gitu. Nah, pengrajin Tegawase kita ajak kerjasama untuk membuat package untuk hampers, kemudian produknya kita bantu jualin, sehingga kemudian si pengrajin ini secara ekonomi akan tertolong dia, sehingga dia akan tetap menjaga bambunya dan bambu akan tetap menjaga air. Air ada, pertanian tetap akan jalan. Pertanian dan tourism itu harusnya mempunyai hubungan yang spesifik ya. Selama ini kan di Bali, tourism itu dianggap sebagai agriculture supporting tourism. Jadi kita bertani untuk memuliakan pariwisata. Kalau kita ngomongin sejarah nih, ke masa lalu, manusia Bali itu apa sih? Apa yang mereka kerjakan? Mereka adalah socio-agriculture. Mereka adalah petani yang berbudaya. Hampir semua budaya-budaya yang ada di Bali, itu kalau kita trace back, larinya ke pertanian. Coba sekarang misalnya di sawah ya. Dari sawah itu dari awal ada namanya tradisi mendak toye. Mendak toye, kemudian ngurit, kemudian nuasen, nengale, ngelampit, metekap, melasah, kemudian memule, membiu kukung, nyotin, manyi. Ada 11 ritual. Nah, itulah yang kemudian kita hianati dengan munculnya pariwisata sebagai pengganti semua budaya kita. Semua hal kita ikhlaskan, kita okekan atas nama pariwisata. Saya dengan Pak Mekel Tembok, dengan Bligung, dream kita nggak muluk-muluk kok. Ada 200 atau 500 orang yang pulang kampung
Kemudian kita edukasi menjadi petani. Sisa 5 aja tinggal di kampung setelah pandemi, kita merasa sudah berhasil. Kita, mau pemerintah, masyarakat, tetap pada fokus untuk mendevelop sistem pertanian kita. Menselaraskan apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Sehingga apapun yang terjadi kita sustain, kita mampu. Gitu. Tourism mau balik mau tidak, kita tetap bisa makan.